Selamat malam teman-teman semua. Sore ini kita ketemu di edisi spesial HIPA Valley Talk. Kita khusus akan mengundang Kornas Pavali periode 2016 sampai 2021, Heru Pamungkas dari Vandet Angkatan 9, khusus untuk menjelaskan ada apa atau hajat besar apa yang sedang diselenggarakan oleh Pavali. Ini sepertinya Pavali Nasional sudah join, jadi teman-teman eh, bisa ikutin live IG-nya. Kita join join live IG bersama Pavali Nasional. Bisa juga mengikuti dari IG-nya Pavali Nasional ya. Sepertinya ini Heru Pamungkas sudah join, jadi saya akan undang. Nah, halo sore. Halo sore Mbak. Ternyata dari tadi saya ngomong ini nih belum pakai headset. Kedengeran Jelas nggak suara nih saya tadi? Mbak. Halo Mas Wibers, akhirnya apa namanya ikut ini juga, ikut ikut nonton juga. Haru, suara saya kedengeran nggak ya? Soalnya saya kayaknya sinyalnya lah nggak terlalu mantap ini. Jelas, suara masih Jelas jelas. ya? Gambarnya Ah, memang jelas ya. kurang. Gambarnya kurang, suara jelas, Ya, gambar kurang. Lumayan lah. Yang penting kita bisa berkomunikasi. ya Mbak. Oke, selamat sore teman-teman semua yang baru join. Kita coba sapa-sapa dulu ya, Heru ya. Ada siapa nih? Ada sendal jepit, ada Novena Margaret, Telaga Dewa. Halo Leo, ada Wahyu Laurentius, Step 93, Kakak Wibers, Ferdinayu, Eriko Sianturi, Natalia Tanti, Cecilia Adriana, Benmut Prabowo, Ansila Aristia 91, Lausa Gala, dan Gold Lion Store Indonesia. Ternyata udah banyak juga yang join, jadi kayaknya kita langsung mulai aja ya, Heru. Untuk teman-teman, sore ini topik kita adalah ayo pilih Kornas baru. Jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa Pak Fali sedang punya hajat besar yaitu memilih Kornas yang baru. Kita sebagai alumni sedapat mungkin berpartisipasi dalam pemilihan ini, sehingga Hipa Fali akan mengundang sore ini sangat beruntung bisa mengundang Heru Pamungkas sebagai Kornas Papali 2016-2021 untuk menjelaskan apa sih dan bagaimana prosesnya supaya kita semua mengerti tentang bagaimana cara dan bagaimana nanti kita bisa berpartisipasi dalam pemilihan Kornas baru ini. Oke, untuk teman-teman semua, Heru, sebelum kita ngomongin tentang hajat besar Pak Fali ini, mungkin sebaiknya ada sedikit pengantar ya. Jadi Pak Fali itu secara umum tuh apa sih gitu? Boleh dijelaskan sedikit nggak, Heru? Oh, boleh, boleh. Saya perkenalan diri dulu ya, Mbak Dista. Oh boleh, iya jelas-jelas. Silakan, Masih Heru. mengenal saya. Kalau yang nggak kenal, perkenalkan saya Heru. Nama lengkapnya Heru Pamungkas, angkatan 9, masuk 99, lulus 2002. Saya asli Muntilan. Jadi dari lahir TK, SD, SMP, SMA itu di Jalan Kartini saya. Jadi saya Kartinian lah, saya. Asli Muntilan. Pak Fali itu saya kalau kita melihat sejarahnya itu kan sebenarnya embrionya itu sudah, menurut informasi yang saya dapatkan, data-data dari pengurus yang lama, sebenarnya sejak tahun 91, 92, 93 itu sebenarnya sudah sudah diinisiasi ini. Paguyuban alumni itu mau dibikin seperti apa? Meskipun waktu itu belum ada yang lulus, waktu tahun 92, 93 itu belum ada yang lulus. Dari Buderteo,
terus Pak Toro dan sebagainya, termasuk teman-teman kita yang angkatan 1-2 itu juga sudah berpikir soal eh, organisasi untuk menaungi alumni itu apa. Dulu ada dua pilihan nama sebelum Pak Fali itu pada akhirnya diputuskan seperti sekarang ya. Dulu itu pilihannya Pak Fali, Paguyuban Alumni Vanlit. Yang kedua adalah Alfaga, Alumni Vanlit Manunggal. Tapi pada akhirnya diputuskan Pak Fali. Yang pertama itu yang memimpin itu Mas Yuda, Mas Michael Yuda, angkatan 2 itu tahun 2000-an. Sudah sudah ada 5-6 angkatan lah yang lulus waktu itu. Setelah itu dilanjutkan 2009 sampai 2016 itu Mas Tommy Basuki, angkatan 4, baru Teman dilanjutkan. saya. Iya, betul, Mbak. Habis itu baru 2016 sampai 2021, harusnya sampai tahun lalu ya. Itu baru saya waktu itu terpilih. Dulu zaman saya terpilih itu ketika ada lustrum di tahun 2016. Jadi salah satu rentetan lustrum itu ada konsolidasi Pavali. Yang mana tahun 2013-2014 itu Pavali itu kan sudah berpisah dengan sekolah. Ada dulu sekitar 20-an alumni dari angkatan 1 sampai 4 atau 5 itu, termasuk ada Mas Encong, Mas Raymond, itu datang ke YPL. Karena protes dengan kebijakan sekolah, kenapa banyak pendamping kita, 3 gelombang itu, satu gelombang itu 6 orang 7 pendamping sampai kenapa harus dimutasi. Pada akhirnya, waktu tahun tersebut, Pak Fali memutuskan untuk tidak sepakat dengan apa yang menjadi alasan YPL. Dalam hal ini waktu itu kepala kantornya Bruder Bambang. Setelah itu memang aktivitas hubungan Pak Fali dengan sekolah semacam terputus. Tapi secara personal sebenarnya masih ada yang datang mengisi kegiatan dan sebagainya, masih ada. Pada akhirnya sekolah dalam hal ini waktu itu Pak Ratin, mungkin yang angkatan-angkatan single digit sama belasan masih tahu Pak Ratin lah. Itu pengen bagaimana, ayo kumpulin lagi, masa sudah 2-3 tahun kok alumni dalam hal ini Pak Fali tidak masuk lagi di kegiatan sekolah. Akhirnya saya sempat di Surabaya bertemu Mas Tommy, waktu itu masih Kornas. Akhirnya ya ngobrol, terus Pak Ratin juga telepon Mas Tommy waktu itu, ya sudah harus kita regenerasi. Akhirnya saya juga ikut regenerasi di Muntilan waktu itu. Saya terpilih karena yang datang sekitar 40-an orang, perwakilan berbagai angkatan, dari angkatan 1 sampai 22 atau 23 waktu itu, tahun 2016. Akhirnya saya terpilih, ya sudah, berarti waktu itu tantangannya Pak Fali itu kan sudah banyak alumninya, sudah ribuan lah. Mungkin sudah 3 ribuan waktu itu. Atau lebih ya, sekarang aja sudah 4.500, 5.000 alumni. Nah, bagaimana tantangannya yang di depan mata itu adalah bagaimana kita, Pak Fali, sebagai paguyuban alumni, itu bisa solid dan bisa mendukung sekolah, hubungan dengan sekolah, bagaimana untuk kembali lagi baik. Bukan hanya sekolah tentunya ya, termasuk dengan YPL waktu itu. Akhirnya ya saya nggak tahu ya, itu terpilih itu ya sudah garis yang di atas ya. Waktu itu saya juga sekalian pulang ke Muntilan, ya sekalian ikut aja lah mewakili angkatan saya. Ya Katanya sudah, kalau katanya itu kalau emang nggak ada garis tangannya nggak bakal jadi sih. Katanya kayak gitu ya. ya mungkin. Saya sempat ngobrol sama Pak Ratun setelah saya kepilih itu, malam jam 9, saya ngobrol sama Pak Raten itu di Indomaret Jalan Pemuda waktu itu. Saya masih protes sama Pak Raten. Tapi ya Pak Raten ya menasihati, terus ya pokoknya jalan dulu Heru. Nggak tahu ke depan bagaimana Betul. Heru, pokoknya ya itu sudah kayak gitu, ya sudah. Ya sudah, waktu itu terus akhirnya jalan, terus kita eh, semua alumni ya. Kadang kan beberapa teman itu punya, atau beberapa sekolah juga punya pandangan yang berbeda.
alumni itu siapa saja. Karena kan Hmm. ada yang harus sudah lulus, yang 3 tahun baru menjadi anggota Pavali. Tapi Hmm. kalau dalam Pavali ini sangat berbeda. Nah, kenapa sangat berbeda? Karena semua orang yang pernah bersekolah atau belajar di Vanlit, entah itu cuma 2 tahun, 1 tahun, ataupun 1 minggu, itu adalah anggota Pavali. Oh, Itu yang jadi mungkin kalau cukup Pavali ini, berbeda. sorry saya potong. Jadi Ya, Pavali ini istimewa ya, karena Pavali ini nggak hanya mengakui teman-teman yang lulusnya lama dalam artian yang 3 tahun lulus, tapi siapapun yang sudah pernah mengenyam pendidikan di Vanlit, mau itu program percepatan atau program biasa, itu semuanya ada dalam naungan Pavali, gitu ya Heru ya? sangat betul Mbak Dista. Karena saya sendiri mengalami 5 tahun lebih ini kan teman-teman yang apa ya 3 tahun, yang 2 tahun, yang 1 tahun itu saya merasa sama saja. Maksudnya sama saja semangat api Vanditnya itu sama saja. Malah cukup banyak yang percepatan itu malah yang apinya itu luar biasa untuk Menggelora, memberikan ya. api semangatnya ke teman-teman yang lain itu malah uh, entah ini anomali atau bukan ya Mbak. Tapi menurut saya pribadi ya Pak Fali itu anggotanya semua teman-teman yang pernah bersekolah di Vandit yang tidur dalam aspa maupun aspi yang dengan ya seperti itu pasti merasakan lah. Ya, Semangatnya betul, betul. luar biasa sama saja, tidak ada bedanya. Banyak teman-teman yang dari angkatan awal sampai angkatan 20-an berapapun ketika mereka bersekolah di Vanlit 1 atau 2 tahun, semangatnya tetap sama. Semangatnya sama. Api Vanlitnya tetap membara ya. Dan Sangat membara. tetap sama-sama punya apa tuh misi atau visi tuh memardi kartika bangsanya tuh tetap dipegang teguh. Ya, Betul ya. meskipun saya Oke. juga Okay. memartikan bangsa juga, Mbak. Ah, memardi kartika bangsa. Kemarin saya tuh dijelasin sama Romo Santo, tapi ya gitu short term memory jadi udah lupa apa sih memardi kartika bangsa itu. Kalau zaman Oke. Okay. saya itu, kita itu waktu lulus ya, kita itu memardi kartika bangsa atau mencetak bintang-bintang bangsa atau menjadi pilihannya yang kedua adalah memardi antara kartika bangsa. Itu yang masih belum tahu. Iya. Betul. Heru, kita semua tahu bahwa Pavali adalah organisasi yang menaungi para alumni Vanlit. Tapi sebenarnya hanya sedikit orang yang tahu di dalamnya Pavali itu apa aja dan siapa aja sih gitu. Siapa yang sebenarnya yang sekarang ini yang menjalankan Pavali. Misalnya ada kayak apa ya kalau di perusahaan kita nggak ngomong perusahaan deh umpamanya itu kan ada departemen apa divisi apa gitu nah kalau Pak Fali ini motor penggeraknya siapa Heru? Kalau era saya tahun 2016 itu karena eranya Kita tunggu jadi untuk itu teman-teman ya gimana Mbak silakan Dista? Heru ya silakan dilanjutkan jadi tadi Ada pertanyaan saya motor penggeraknya Pak Fali ini apa aja dan siapa aja sih sebenarnya orang-orang di balik Pak Fali ini selain Heru. kalau di presidium itu kan ada 6 orang, ada saya, ada Hmm. Mas Leo angkatan 5, ada Mas Andika Hmm. angkatan 9, ada Hmm. Mbak Rini angkatan 10, ada Mas Benmun angkatan 17, sama Mas Fandi angkatan 20. Itu 6 orang yang secara internal dulu waktu tahun 2016 waktu konsolidasi Pavali awal itu yang terpilih dengan suara terbanyak. Setelah itu eh, saya itu akhirnya mengumpulkan teman-teman koordinator angkatan. Jadi kita masukkan di WhatsApp grup. Jadi saya dulu pernah telepon angkatan 1, Mas Ari, saya telepon, saya ketemu di Jogja. Mas ini mau bagaimana, kita mau arahnya bagaimana dulu.
Terus angkatan 2 itu yang saya temuin Mas Krisman sama Mas Barus. Terus angkatan 3 itu saya telepon Mbak Sita waktu itu. Pokoknya beberapa angkatan saya ajak ngobrol ya Mbak Dista. Sebenarnya bagaimana kita untuk menjalankan organisasi Pafal ini. Pada akhirnya waktu itu angkatan 1 sampai angkatan 23 koordinator angkatnya berkumpul di dalam satu WhatsApp grup dan saya kasih judul pengurus Pavali waktu itu. Termasuk juga kita dapat dukungan penuh nih kalau di masing-masing wilayah kan ada Korwil. Kayak Betul. misalkan di Jogja, di Semarang, di Jawi Wetan itu Surabaya, terus di Metro itu Jabodetabek, di Bandung. Itu memang teman-teman pada akhirnya kan bisa sudah berjalan sebenarnya. Kayak yang saya ketahui itu kan kalau Metro Bandung, Surabaya, Jogja itu kan sudah jalan sebenarnya pavalinya itu. Sebelum saya terpilih. Terus kenapa kok sampai terakhir tidak langsung membuat kayak divisi-divisi waktu itu ya? Pertanyaannya kan semacam itu. Kenapa kok hanya 6 orang plus wilayah plus koordinator angkatan? Waktu itu tantangan kita adalah bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan sekolah dan yayasan termasuk juga dengan FKMPP. FKMPP ini organisasi orang tua. Tujuan kami kan ke arah situ, makanya poinnya lebih pada sekolah YPL sama FKMPP. Suara backsound saya ada kedengaran ya Mbak? Ada Lagi suara azan sebelah. ya? Lagi azan ya? Iya, Kita tapi harus nggak berhenti apa-apa. dulu nggak? Kayaknya Untuk enggak sih. menghormati azan, enggak ya? Ya, saya sudah menghormati ini. Terus akhirnya Oke, kita presidium itu fokus di apa ya? Ya di sekolah. Kemudian memang kita menunggu dulu. Eh, Sekarang itu kan kayak ada Hibafali, ada grup Memardi, ada Panlit Runners dan sebagainya. Memang kita tidak menginisiasi. Waktu itu di tahun 2017-an itu kita menunggu untuk sebenarnya alumni Panlit itu kami sangat percaya alumni Panlit itu pasti akan berpikir. Jadi kami presidium tidak ingin memaksa harus bikin ini, harus gini-gini, enggak. Biar semuanya muncul sesuai dengan keinginannya, entah komunitasnya, entah hobinya. Pada akhirnya diawali dari Pak Fali tahun 2017 pertengahan, waktu itu kumpul WhatsApp grupnya, sama grup Memardi itu setelah itu. Dan sebelumnya itu ada eh, yang naik gunung itu Jalinan Merapi itu. Tapi memang yang rame itu kan di Pavali waktu itu. Di Pavali itu sebelumnya di WhatsApp grup itu inisiasinya dari Mas Barus setahu saya. Saya sempat 2017 pertengahan itu ketemu Mas Barus di Klaten ngobrol. Terus saya kan masih belum kenal sama angkatan senior ya. Ya pokoknya saya ikut, malah ide yang bagus. Sama ada Mas Aris juga, Mas Aris angkatan 1. Terus akhirnya di WhatsApp grup itu ada HPP namanya dulu. Sebelum di Paval itu kalau nggak salah HPP. Himpunan Pengusaha Pabrik, ingat saya situ. Terus akhirnya di Pavali ramai banget. Terus akhirnya ada embrio-embrio yang lain. Baik itu melihat dari sisi hobi ataupun komunitas. Akhirnya Oke. malah jadi seru gitu lah. Oke, saya sapa-sapa lagi teman-teman yang baru join ya, Heru ya. Ini banyak banget yang udah join. Ada Rina, Jogja ya, Elizabeth, Paramita, Cornelius Dennis, YB Harjamto, Mas Tomiku, Olin Karolina Ria. Halo Olin, apa kabar? Ini salah satu dari kandidat. Ada Anwar Riksono, Onichan, Eriko Sianturi, ada banyak banget. Apa namanya, untuk teman-teman yang baru join, misalnya nanti teman-teman punya pertanyaan, silahkan ketik pertanyaannya di sebelah kolom komentar yang ada tanda tanyanya, supaya nanti pertanyaannya bisa saya munculkan dan nggak kegulung. Kalau teman-teman nanti
tanyanya di kolom komen, karena ini udah mulai rame banget trafficnya, biasanya nanti akan kegulung dan nggak kebaca. Oke, begitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih, Heru. Jadi tadi sudah jelas bahwa organisasi induk dari alumni Vanlit adalah Pavali. Dan kemudian Pavali itu memayungi organisasi-organisasi alumni lain di bawahnya. Misalnya kayak Hipavali atau organisasi-organisasi hobi yang lainnya seperti ada Jarinan Merapi, Vanlit Runners, Vanlit Goes, terus ada apa lagi? Banyak kayaknya ya Heru ya, organisasi-organisasi alumni yang menginduk pada Pavali ya. Halo Heru, kedengeran nggak ya suara saya? Ya, sekarang dengar, tadi sempat putus, Mbak. Oke. Jadi tadi yang mengurusi Pavali itu namanya presidium gitu ya. Orang-orang yang mau mendedikasikan waktunya untuk mengurusi Pavali namanya presidium. Kemudian berkoordinasi dengan koordinator-koordinator angkatan dan koordinator-koordinator wilayah begitu ya. Kira-kira cara kerjanya Hipavali, cara kerjanya Pavali, sorry, kebiasaan. Cara kerjanya Pavali. Nah, terus secara spesifik bagaimana nih hubungannya Pavali dengan sekolah? Karena kan Pavali itu logonya dipasang tuh di tembok sebelah logo Memardi Kartika Bangsa ya kalau kita datang ke Vanlit. Nah, itu hubungannya gimana itu dengan Kalau sekolah kita? di kalau di kita Pavali ya, puji Tuhan sejak tahun 2017 itu kan kita masuk dalam struktur. Jadi pengakuan bukan hanya pengakuan dari sekolah, tapi pengakuan dari YPL juga bahwa ada eksistensi paguyuban alumni di Vanlit yang bernama Pavali. Oh. Waktu itu dipampang juga kapan itu di webnya Vanlit juga ada, dipampang juga di beberapa sudut sekolah bahwa kita itu sebagai lembaga independen yang setara dengan FKMPP. FKMPP itu yang orang tua itu, Mbak. Ya? Bahwa kita setara atau sejajar dengan FKMPP. Kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, berikut juga nanti bakasek gitu, termasuk beberapa misalkan dengan kepala ASPA atau kepala ASPI, Bruder Suster gitu. Jadi kita sebagai lembaga yang independen yang berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kalau secara struktur diakui oleh sekolah maupun YPL seperti itu, Mbak. Ya sejak 2017 kalau nggak salah. Oh, berarti apa namanya? Istilahnya organisasi Pavali ini bukan cuma organisasi-organisasian gitu, tapi benar-benar diakui secara struktur bahkan sampai YPL gitu ya Heru ya, kalau saya nggak salah menyimpulkan ya. Oke. Betul, Mbak. Nah kan Pavali ini diakui secara struktur oleh sekolah dan oleh YPL gitu. Tapi memang kalau selama ini biasanya kerjasamanya Pavali dengan sekolah itu apa aja sih? Atau kalau di mana sebenarnya Pavali boleh nyemplung di kegiatannya sekolah? Kalau sejak pandemi awal 2020 itu kan agak susah ya, Mbak. Secara langsung kita untuk mensupport atau mendukung kegiatan sekolah ya. Tapi pengalaman saya sejak 2017 lah, ketika kita sudah hadir di sekolah, kita rapat dengan staf rektoratnya sekolah maupun dengan FKMPP. Awal kali kita diberikan adalah soal memastikan untuk kan ada dua kegiatan sekolah di luar, yaitu RKKS atau zaman kita itu live in, Mbak, sama OPP. Nah itu dibagi waktu kita rapat bersama tiga pihak sekolah, FKMPP sama kita Pavali itu untuk yang Pavali menghandle yang live in atau RKKS, sedangkan yang OPP dihandle oleh FKMPP. Meskipun tetap ada syarat, bukan syarat sih, bahwa ketika RKKS berjalan, tetap orang tua tetap harus mendukung apa yang dibutuhkan oleh Pavali. Begitupun sebaliknya, ketika OPP, FKMPP yang di depan ini, kita Pavali yang di belakang.
Itu awal kali kita bisa membantu sekolah secara kegiatan sekolah. Persiapan, biasanya RKKS itu Live-in itu kan persiapannya sejak November-Desember. Mm-mm. Pelaksananya Maret. Jadi butuh 5-6 bulan untuk melakukan itu dan cukup merepotkan karena memang gawenya besar, menempatkan 200 adik kita di rumah-rumah yang kita harus, apalagi untuk aspinya juga sudah 100, harus aman, harus Mm-mm. diinduk semak, harus ada kamarnya, kamar mandinya dan sebagainya. Cukup panjang untuk kegiatan RKKS itu. Di samping itu juga kita kalau RPK kan setiap malam minggu, Mbak Dista kan mesti ada banyak alumni yang hadir lah Mm-mm. di ngisi RPK, Mm-mm. Remaja Pecinta Kristus malam minggu. Kalau dari zaman saya sudah ada sih, nggak tahu kalau Mbak Dista sudah ada belum RPK itu. Sudah, tapi saya nggak ikut. Cintanya kurang kali. Terus ada juga kadang itu kan Mbak, sekolah itu kan kadang ada setelah misalkan setelah mid semester atau mau libur Natal atau libur ganti tahun ajaran itu kan ada jam kosong biasanya sekolah minta tolong kita untuk mengisi sesuatu, entah memotivasi, bukan Hmm. memotivasi, lebih ke sharing alumni ke adik-adik ya. Ya cuman sebenarnya cuman Mm-mm. cerita-cerita saja sih, tapi memang itu perlu dikonsep waktu itu ya. Tipikalnya Betul. angkatan, misalkan sekarang angkatan 29, 30 itu kan kita harus mengenal karakter adik-adik, Mm-mm. persebarannya adik-adik itu dari berbagai kota mana saja gitu kan kita pikirkan dulu terus dibuat konsep, oh kebutuhannya seperti ini. Kita juga masih tanya Mm-mm. ke sekolah, menurut sekolah entah itu buder suster maupun pendamping itu tipikal angkatan ini seperti apa gitu. Jadi kita bisa lebih tepat ketika dimintain sama sekolah untuk memberi pendampingan, entah itu memotivasi, entah itu ketika setelah terima rapot itu kan terutama kelas satu itu kan terima rapot itu kan Desember. Kadang kan jadi agak kaget. Misalkan Mm-mm. SMP, oh ranking ini nilainya gini-gini. Tapi kan ya kalau di Vanlit kan cukup cukup berbeda ya kalau soal nilai. Nilai akademik Betul. dalam. Jadi kan perlu Betul. adik-adik itu perlu kayak nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi dan sebagainya. Tapi memang lebih banyak kita alumni itu lebih banyak sharingnya sih, di cerita-cerita aja. Mm-mm. Ya kadang ya ceritanya sampai yang horor bagaimana dan sebagainya. Yang siasat di asrama bagaimana gitu. Selain itu Oke. juga di wawasan kebangsaan itu kan diisi biasanya eh, raker dengan sekolah itu baru kita dapat waktu untuk raker sekolah itu di tahun 2018. Jadi kita diajak untuk ikut di raker sekolah, programnya sekolah kita tahu dan kita juga memberikan informasi ke sekolah, termasuk juga FKMPP bahwa untuk kegiatannya ini itu di apa ya dijelaskan waktu rapat kerja sekolah itu. Jadi dari sejak awal tahun ajaran itu kita Pak Fali, FKMPP maupun sekolah itu sudah punya gambaran lah apa yang harus dilakukan. Ya setiap tahun ada kegiatan yang berbeda-beda sih, tapi yang pasti itu kan kayak RKKS sama OPP itu kan pasti. Terus Jadi macam sebelum pandemik ini sebenarnya apa namanya kegiatannya atau hal-hal yang diurusi sama Pak Fali itu sebenarnya banyak sekali ya, disadari atau tidak disadari gitu ya Heru ya. Itu ya apakah apa nggak mumet itu cuman dijalankan sama 6 orang gitu. sebenarnya saya pribadi sangat optimis ya bahwa teman-teman alumni itu pasti akan membantu entah dengan cara bagaimana. Misalkan kayak Ipa Fali ini kan sudah membantu kami. Itu sudah kami sangat-sangat bersyukur. Terus ada kemarin tuh grup Memardika Tiga Bangsa itu mengadakan vaksinasi dipimpin oleh Mbak Ayi Angkatan 2. Itu kan sangat membantu kita karena bagi kami, terutama bagi saya itu kan sama saja buat saya
Mbak Desta, itu kan ya sama-sama alumni kita bisa melakukan sesuatu untuk sekolah maupun untuk masyarakat. Dan saya pun orangnya tidak memaksa ya, maksudnya ya semua orang punya fase sendiri kapan kita bisa membantu sekolah, kapan bisa membantu teman alumni yang lain. Tidak serta-merta semua alumni harus 100% harus ikut kegiatan gitu kan, enggak juga. Tidak ada paksaan dari saya. Kan. Termasuk presidium itu juga 6 orang itu kan naik turun ya aktif. Kadang 2 orang, kadang 3 orang. Kalau komplit Betul. nggak pernah. Kalau 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 saya tuh ngomongnya ini, kita semua adalah sambilers di sini. Jadi semuanya nyambi. Di saat siapa yang sempat, mereka yang nanganin gitu ya, Heru ya. Di saat yang lain lagi nggak ada waktu, ditambal sama yang lainnya. Seperti itu ya. Eh, eh, tapi menurut menurut Heru sendiri, ini 6 orang ini sebenarnya sudah cukup efektif atau mungkin ke depannya gitu akan ditambah lagi gitu atau sebenarnya 6 orang ini sudah cukup sebagai motor penggeraknya Pak Fali untuk berkoordinasi dengan organisasi-organisasi lain di bawah Pak Fali ini. Oh, gini Mbak Desta. Ini kan tahun lalu itu kan akhir tahun 2020 itu kan pernah Zoom meeting koordinator angkatan ya. Berapa 40-an orang atau 50 orang itu. Kan disepakati bahwa kita akan membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Akhirnya dipilihlah itu 12 orang untuk membuat draft anggaran dasar. Ada saya, ada Mas Fandi, ada Mas Andika dari Presidium, ada dari pengurus lama Mbak Fidel Angkatan 2, Mas Tombas Angkatan 4, terus ada yang Angkatan Muda juga ada, Mbak Agatha Angkatan 25 ada, terus yang ngerti hukum itu Mas siapa ya, Mas Vincent sama Mas Lukas itu Angkatan 17 juga ada, pokoknya ada 12 orang lah Mbak. Itu kita buat draft anggaran dasar. Itu untuk kita bagaimana Pak Fali ini untuk bisa menjadi organisasi yang efektif. Karena saya jujur kalau cuma 6 orang itu pasti kewalahan, sangat-sangat pasti. Harusnya kan ada entah itu penyegaran, entah itu restrukturisasi lagi. Memang untuk anggaran dasar yang sudah inisiasinya sudah sejak awal 2021, tapi baru jadi anggaran dasarnya itu baru November kemarin baru jadi. Sudah buat ya kita forum 12 itu sudah jadilah ada kongres nantinya setiap 4 tahun sekali. Yang meskipun ini masih kita harus laporkan ke stakeholder ya dalam hal ini para pengurus yang terdiri dari koordinator angkatan maupun wilayah ya. Nanti ada kongres 4 tahun sekali ada rapat. Ada Dewan Penasehat. Dewan Penasehat juga ada nanti ada syarat-syaratnya apa harus angkatan berapa, syarat apakah pernah menjadi pengurus dan sebagainya dijelaskan di anggaran dasar itu. Kemudian yang sekarang istilahnya presidium itu nanti istilahnya adalah pengurus pusat. Nanti jumlahnya berapa tergantung dari Kornas terpilihnya nanti Mbak. Dia mau nambah 10 juga boleh. Nanti dari pengurus pusat itu punya divisi pengusaha nanti harusnya koordinasi dengan Pak Fali juga bisa jadi. Tapi sangat terbuka untuk bisa menambah personil dan bisa semakin guyup intinya seperti itu. Termasuk juga yang punya hak suara itu koordinator angkatan dan koordinator wilayah itu yang punya hak suara. Itu istilahnya kami Dewan Perwakilan. Dan yang paling yang tadi Mbak Desa cerita dari Pak Fali, ada Guru Mardi, Vandit Runners, dan sebagainya itu masuk dalam anggaran dasar ini istilahnya kami adalah pengurus komunitas. Nanti juga ada aturan-aturannya sendiri yang nanti gimana caranya nantinya ketika kita dalam pemilu ini dapat Kornas yang baru, tetap saya pribadi tetap mendukung apa yang harus dilakukan. Dan kita kan baru bikin semacam blueprint-nya gitu Mbak untuk ke depan, terutama untuk kepengurusan yang baru ini, Mbak. Oke, berarti Itu, Mbak.
Pavali sekarang sudah punya ADART, itu adalah blueprint bagaimana nanti atau siapapun yang mengurusi Pavali bisa bisa mereverse kembali kepada ADART itu bagaimana dalam menjalankan Pavali dan berkoordinasi dengan organisasi-organisasi lain di bawah Pavali. Begitu ya Heru ya? Ya, betul. Oke. Okay. Nah, eh, sepertinya cukup jelas ya tentang apa itu entitas Pavali dan bagaimana hubungannya dengan sekolah, hubungannya dengan organisasi lain, misalnya organisasi orang tua murid dan dengan organisasi-organisasi alumni lain di bawah Pavali. Untuk teman-teman jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman boleh ketik pertanyaannya di tanda tanya yang di sebelah kolom komen supaya nanti pertanyaannya tidak tergulung. Oke, Heru, kita lanjut lagi ya. Oke, Mbak. Karena waktunya ternyata sudah berjalan dengan terlalu cepat. Takutnya nanti nggak cukup waktunya. Oke, kita ini tiba saatnya kita untuk membahas hajat besar yang uh, sedang diusung oleh Pavali, yaitu memilih Kornas baru. Jadi Kornas baru ini harusnya dipilih tahun lalu ya Heru ya, tapi mungkin karena pandemi, keterbatasan banyak hal gitu, jadi akhirnya hajatnya dilaksanakan tahun ini. Nah, boleh dijelaskan nggak Heru, gimana sih prosesnya gitu? Saya melihat ada banyak sekali kemajuan dalam pemilihan Kornas ini, salah satunya adalah vote terbuka gitu. Yang disebar ke seluruh alumni. Menurut saya ini sangat kemajuan untuk bagi kita semua sehingga kita tuh benar-benar tahu siapa sebenarnya kandidat-kandidat dari Kornas baru ini. Nah, prosesnya gimana, Heru? Boleh diceritain nggak tentang Itu pemilihan sebenarnya Kornas baru ini? ceritanya seperti tahun lalu ya, Mbak, bahwa akhir tahun 2020 itu kan sebenarnya sudah ada polling, sudah ada survei sebenarnya kandidat untuk Kornas itu siapa. Setelah itu memang sempat sudah kita umumkan juga yang 20 teratas siapa saja di awal tahun 2021, tapi memang sempat stuck juga ya Mbak. Maksudnya ya dengan pandemi masih seperti ini, untuk berpikir sampai kongres, itu kan belum sampai. Lagian juga saya sendiri masih punya PR untuk membuat anggaran dasar. Anggaran dasar itu kan ngumpulin 12 orang setiap minggu malam itu. Setiap minggu malam jam 7, itu kita untuk diskusi soal anggaran dasar. Itu kan cukup panjang, baru selesai di bulan November. Akhirnya setelah November jadi, kita presidium itu kontak tim Rafter. Tim Rafter itu teman-teman angkatan 10. Itu untuk kita jalankan lagi regenerasi. Akhirnya tim Rafter memberikan Sorry harus saya saya potong ya. Dari tadi saya dengar kata regenerasi. Itu sebenarnya apa sih regenerasi ini? regenerasi ya pergantian, ya ganti pengurus saja sih Mbak. Ganti pengurus ya. Oke, oke. Oke, Biar next. saya diregenerasi gitu aja sih Mbak. Oh, gitu ya. Oke, jadi Uh, prosesnya tadi gimana? memang sih syaratnya memang pada akhirnya kita sepakat untuk lakukan survei lagi. Karena kan yang 1 tahun yang lalu sudah nggak update lagi kan. Dalam arti survei nggak hanya sekali. Dan kita memang punya target waktu itu sekitar kalau bisa yang mengisi Google Form itu sekitar berapa ya? Sekitar 600-an lah atau 700-an target kita. Oh ternyata kan kemarin yang mengisi sekitar Tercapai ya, 898. 898 ya. Ya, itu yang menjadi kita eh, yang untuk panitia pemilu ini jadi semakin semangat. Terus kita juga pada akhirnya melaporkan di Dewan Perwakilan, dalam hal ini itu koordinator angkatan. Kemudian memang disepakati 2 hal waktu rapat itu ya. Yang pertama adalah 1 orang 1 suara, bukan sistem perwakilan lagi. Ya, oke. Akhirnya sepakat karena kita juga pengen dengan adanya pemilu ini tuh ada beberapa angkatan yang malah jadi semangat. Jadi ingin tahu Paval itu seperti apa. Itu untuk kita pengen membangun engagement-nya Pavali dengan semua anggotanya. Yes, yes.
betul. Termasuk juga kenapa kalau perwakilan kan cuma 1-2 orang mewakili angkatannya, tapi kalau one man one vote itu kan kalau bisa semuanya ikut memilih. Makanya akhirnya dipilihnya itu one man one vote metode pemilihannya. Yang kedua itu yang diputuskan dalam rapat itu adalah berapa calonnya nantinya. Ada yang usul 3 orang biar seru, tapi takutnya kalau 3 orang kan malah calonnya angkatan single digit semua, itu kan cukup repot nantinya. Terus ada juga yang Nggak jadi berusul, regenerasi ya. ya, takutnya 10, 10 kalau 10 calon nanti kebanyakan malah bingung. Akhirnya diputuskan itu 5 orang. 5 orang dengan suara tertinggi, akhirnya saya telepon, saya hubungi, dan puji Tuhan 5 orang tersebut itu bersedia untuk menjadi calon koordinator nasional. Karena tidak mudah juga loh Mbak Dista untuk berkenan dalam hati itu, saya mau dicalonkan itu nggak mudah. Dan saya sangat Betul, betul, betul. mengapresiasi Mbak Olin angkatan 10, Mas Andika angkatan 9, Mas Benmun angkatan 17, Mas Wibi angkatan 6, sama Mas Asda angkatan 10 itu bersedia untuk dicalonkan. Itu saya seharian telepon 5 orang ini, akhirnya jam 11 selesai, saya telepon 1 orang, dan ya senang juga dari sisi Cakornasnya bersedia, nanti bagaimana tinggal kita untuk meramaikan eh, kampanyenya, terus pemilihannya. Makanya kampanyenya itu kan cukup 10 hari, meskipun 2 plus 10 ya, total 12 hari. Oke, Kemudian pemilunya baru dilaksanakan minggu berikutnya. Tapi oke. kami sangat berniat untuk teman-teman semua alumni untuk apa ya, ya pesta, pesta demokrasi memilih Pesta kornasnya. demokrasinya alumni Vanlit. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman mau tahu siapa calon-calon Kornas baru Pavali, teman-teman boleh intip profilnya di IG-nya Pavali. Salah satunya adalah ini teman saya yang menceburkan saya ke Hipavali Talk, Olin. Satu-satunya perempuan dari 5 kandidat Kornas Pavali. Terus ada Andika Jaran ya, Heru ya, bener nggak? Andika Jaran, terus Ben Moon, Asda, dan Wibi, yang mukanya selalu lempeng itu. Ya, betul. Oke, okay. Dan kalau teman-teman mau tahu bagaimana profilnya, teman-teman boleh kepoin ya di IG-nya Pak Fali. Sepertinya satu persatu sekarang profilnya 5 calon kandidat Kornas ini sudah mulai diupload ya. Saya udah lihat Ya, profilnya Wibi nih. hari pertama untuk Mas Bibi dulu. Nanti sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis gantian. 5 hari gantian. 5 hari Dan memang gantian. habis itu putaran pertama, Mbak. Sesuai dengan uh, jalurnya panitia. Nanti kalau Oke, panitia kan harus share di IG-nya Pak Fahri Nasional, kita men-share ke koordinator angkatan agar koordinator angkatan men-forwardkan ke beberapa angkatannya masing-masing. Kan bisa jadi beberapa alumni itu kan nggak punya IG juga, termasuk saya juga kan betul. nggak punya IG. Kalau IG-nya Kornas itu adalah IG organisasi. Jadi sebenarnya punya, cuman nggak tahu gimana pakainya ya, Heru ya. Sudah bisa hari ini, Mbak. Udah bisa. Oke, so tahap pertama selain tadi pooling untuk memilih calon Kornas, yang kedua adalah perkenalan profil. Perkenalan profil ini sudah dimulai dengan hari ini adalah hari pertama. Yang pertama kali profilnya keluar adalah Wibi. Dan dalam 5 hari ke depan, setiap hari akan ada satu profil lagi yang diupload baru ya. Betul ya Heru ya, Ya, gitu ya? oh, Oke, itu jadi jadi teman-teman yang mau tahu profil-profil calon Kornas baru, jangan lupa klik IG-nya Pavali Nasional. Nah, setelah pengenalan profil ini, tahap keduanya, tahap selanjutnya apa, Heru? pengenalan profil dan visi misi masing-masing
calon Kornas ini dari hari Minggu sampai Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, tanggal 2 berapa ya? Tanggal 28 Januari sampai 1 Februari ini nanti untuk kampanye putaran 2. Lebih pada apa ya, pakai Zoom meeting, Zoom meeting untuk ada AMA, istilahnya kami AMA. AMA itu Ask me Ask Me anything ya. Anything. Ya, Ask me betul. anything. Ini anak gaul banget nih, semuanya disingkat-singkat. Oke, jadi nanti ada setelah ini ada kampanye ya. Nah, kampanyenya itu tanggal berapa, Heru? Kalau hari tanggal 27 hari ini sampai tanggal 27 kan lebih pada kampanye lewat IG Pavari Nasional maupun Koordinator Angkatan ya Mbak. Hari ini Mas Mm-mm. Wibi, 4 hari kemudian calon selanjutnya ya. Terus kalau tanggal 28 Januari sampai 1 Februari, 5 hari itu baru pakai Zoom Zoom meeting meeting. lewat Ask Me Anything. Oke. Sesuai dengan Nah, urutannya tentunya 5. kalau Zoom meeting itu kan orang harus masuk ke istilahnya meeting room-nya gitu. Nah, nanti link-nya gimana itu? Dibagikan kemana? Linknya nanti di apa? Di masing-masing kotak nanti akan dikasih linknya Mbak setiap harinya. Oke, oke. Ini setiap tiap hari satu satu kandidat atau semua kandidat akan dihadirkan, terus kemudian boleh ditanya macam-macam. Setiap 1 hari 1 kandidat untuk amanya Mbak. Hmm, oke, oke. Jadi Tapi teman-teman jangan 2 hari ini sudah jangan lupa Mbak. 2 hari ini sudah ada beberapa kandidat yang sudah memperkenalkan diri di angkatan-angkatan muda. Terutama hmm, kandidat yang single digit kan nggak kenal angkatan 28, 27 gitu ya, itu sudah mereka sudah ya. Zoom meeting sendiri. Mhm. Saya pikir ini benar-benar movement yang sangat bagus, benar-benar seperti pesta demokrasi yang sangat meriah untuk alumni Vanlit ya, dengan semua keterbatasannya. Tapi ini benar-benar satu langkah maju yang luar biasa dan perlu diapresiasi ini. Nah, berarti tanggal 28 sampai 1 Februari adalah kampanye putaran kedua lewat Zoom meeting dan linknya nanti akan dikirim ke masing-masing koordinator angkatan. Harapannya akan di-share ke angkatan masing-masing begitu ya Heru ya. Ya, betul. Oke. So, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau tahu visi, misi, mimpi atau apa yang ingin dikerjakan oleh calon-calon koordinator yang baru, teman-teman bisa mengikuti Zoom meeting yang nanti linknya akan dikirim oleh masing-masing koordinator angkatan dari tanggal 28 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jangan lupa untuk berpartisipasi karena ini penting supaya teman-teman tahu siapa sebenarnya uh, uh, dan apa visi misi dari masing-masing calon Kornas yang akan dipilih. Gitu. Jadi jangan lupa ya berpartisipasi. Nah, setelah kampanye putaran 2 ini, proses selanjutnya apa, Heru? Nah, ini yang harusnya kita tunggu-tunggu ini untuk pemilu ini. Ini kan tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Februari itu 1 minggu lah ya. Itu waktunya untuk pemilihan. Memang lewat Google Form ya, nggak datang ke bilik suara nggak sih. Pakai Google Form seperti yang pernah kemarin di survei itu untuk memilih satu calon untuk dijadikan menjadi Kornas. Memang kita panitia pengen bagaimana memaksimalkan teman-teman untuk mau memilih. Memang sih kemarin survei kan 898 itu sudah puji Tuhan untuk peran serta teman-teman. Tapi harapan kami memang dengan adanya kampanye 2 putaran, ada juga yang sampai Zoom meeting dengan angkatan muda itu harapan kami panitia itu semakin banyak yang memilih dan semakin apa ya yang namanya pesta demokrasi ya yang pesta semua warga Semakin Pavalinya.
betul betul. Itu benar-benar menurut saya ini adalah langkah yang luar biasa. Pemilihan Kornas ini diangkat sebagai satu pesta demokrasi yang meriah oleh Kornas yang sekarang gitu. Nah, ini udah ada pertanyaan dari salah satu kandidat Kornas kita. Apa harapan Mas Heru untuk kepengurusan selanjutnya? Kalau saya sama beberapa teman presidium itu pengen pengurus ini lebih bagus lagi. Secara pengurus ya, tapi kalau secara keseluruhan, secara alumni, secara warga Pavali, intinya itu pengen guyup semuanya. Semuanya bisa merangkul lebih banyak teman-teman alumni untuk bisa hadir di organisasi ini. Memang sih masih ada tongkat estafet, bukan hanya setelah kepilih Kornas baru terus saya selesai juga enggak juga. Tetap ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk bisa sampai pada kongres nantinya baru ada penetapan Kornas baru termasuk penetapan ADART. Nanti kemungkinan bulan Februari atau Maret lah untuk bisa ada kongresnya sehingga overlapping ini tongkat estafet ini bisa berjalan lebih baik, terus kepengurusan juga lebih solid, bisa merangkul semua alumni dan semua alumni merasa terangkul dan bahasa Jawanya itu eh, semua warga Pavali, semua alumni Vanlit itu handarbeni dengan Pavali, punya rasa memiliki Memilih. dengan Pavali. Jadi intinya kalau saya harapannya seperti itu Mbak, baik untuk pengurus maupun semua alumni. Oke. Semoga terjawab ya, Olin ya. Kalau kalau harapannya Heru ternyata cuma sederhana aja. Semoga semua alumni alumni Pandit ini punya rasa handar beni, gitu. Walaupun ini secara implementasinya nanti nggak sederhana, seperti itu ya, Heru ya. Ini udah ada Mas Krisman Pandiangan. Ini Mas Krisman request untuk join di sini. Gimana Mas Krisman? Mau ikutan join atau enggak? Semoga bukan karena kepencet doang ya. Nah, setelah pemilihan, terus tanggal 8, itu kan 2 sampai 8 Februari, itu pemilihan melalui Google Form. Nah, terus pengumumannya kapan? Pengumuman Ya. untuk siapa sebenarnya yang menjadi Kornas? Pengumumannya kami panitia butuh waktu setidaknya 2 hari untuk mendata itu, memverifikasi. Karena kalau 1 hari juga saya takut tidak valid. Jadi tanggal 10 Februari baru kita umumkan dengan kita tim rektor atau panitia diumumkan ke dalam rapat ke para koordinator angkatan. Nanti kita Zoom meeting, kita umumkan di Zoom meeting ini berikut perolehan suaranya dan ya intinya kita laporan pertanggungjawabannya lah untuk karena mandat dari pengurus dari rapat sebelumnya bahwa ini nanti akan dilaksanakan oleh panitia pemilihan dalam hal ini kami menunjuk tim rafter yang akan melakukannya sebagai KPU-nya lah Mbak. Oke. Ini acara untuk pemilihan Kornas baru ini sudah disusun timeline-nya sedemikian rupa. Tapi menurut Heru sendiri, untuk pesan untuk semua alumni Pavali di luar sana, kenapa penting buat masing-masing dari kita itu untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kornas baru ini? Buat saya masih banyak orang atau alumni yang bertanya apa itu Pafal itu masih banyak sekali Mbak. Masih banyak sekali. Terus bagaimana geliatnya kita sebagai alumni, peran kita untuk sekolah bagaimana, untuk masyarakat juga bagaimana, bagaimana tagline-nya Vanlit itu memardika bangsa itu hanya sekedar tagline atau masuk dalam diri kita sebagai alumni, apakah itu kan menjadi pertanyaan besar ya. Tentunya dengan adanya pemilihan ini minimal minimal ada rasa kembali lagi ke Vanlit dengan memilih Cakornas ini. Minimal ada, saya pengen membangun engagement kecil saja untuk teman-teman alumni.
Tidak muluk-muluk saya. Tidak harus meminta teman-teman alumni harus aktif di organisasi alumni apa, di Pavali, di Pavali. Tidak menuntut sih. Saya hanya ingin teman-teman alumni untuk terlibat hal-hal kecil, karena semua orang juga punya kesibukannya masing-masing. Ini sederhana saja sih Mbak. Karena tapi saya butuh teman-teman untuk melakukan langkah kecil saja, dan semoga bisa menjadi langkah besar kita sebagai alumni Vanlit. Oke. Ini Eduardus Windia Sadewa. Aku padamu Kak Heru. Waduh. Iya memang Kak Heru ini luar biasa ya. Apa namanya udah berapa tadi? 5 tahun mengabdi di Pavali. Hampir Gitu. 5 tahun 5 bulan. 5 tahun 4 bulan, hampir 5,5 tahun. Dan untuk itu makanya sudah saatnya untuk memilih Kornas yang baru. Nah, kan tanggal 10 Februari ini adalah pengumuman. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa sih biasanya kan kalau namanya pemilihan itu biasanya dipilih adalah ketua dan wakil ketua. Kenapa ini Pak Fali ini beda sendiri, yang dipilih cuman ketuanya doang atau kornasnya doang? Kenapa pendampingnya juga nggak dipilih? Saya sendiri jujur ya Mbak, untuk istilahnya kenapa kok nggak ketua Pavali, kenapa kok koordinator nasional, itu pun sebenarnya masih tanda tanya dalam hati saya. Kenapa kok nggak ketua, Hmm. kenapa kok koordinator? Tapi saya merasa bahwa yang saya alami 5 tahun lebih ini, bahwa memang sih Kornas itu kan mengkoordinator secara nasional. Karena teman-teman itu, saya sangat meyakini teman-teman alumni kan calon-calon pemimpin ketika dididik selama 3 tahun. Kita hanya mengajak untuk teman-teman alumni itu untuk bergerak. Kita hanya mengkoordinir saja. Sederhananya seperti itu sih. Tapi kenapa kalau pertanyaannya Mbak Dista itu kenapa kok tidak ada pasangannya? Saya baru mendapat pertanyaan ini malah dari Mbak Dista. Kemarin dalam rapat itu tidak diumum, tidak dipertanyakan seperti itu. Karena waktu Saya memang uh, terlatih untuk kakean takon. soalnya sebenarnya sejak metodenya harus memilih berapa orang, terus metodenya one person one vote itu sudah kita share ke koordinator angkatan untuk minta informasi angkatannya masing-masing, itu sudah minggu kedua Januari kalau nggak salah, 2-3 minggu yang lalu sebenarnya. Kami kan mencari suara-suara dari bawah lah ya, harapannya apa. Hmm. Tapi untuk pertanyaan kenapa kok nggak couple gitu ya, nggak pasangan, baru Mbak Dista ini. Saya speechless kalau untuk pertanyaan itu Mbak Dista. Nextnya, Oke lah. pemilu selanjutnya Mbak. Oke lah. Nah, nah setelah nanti pengumuman pasti kan ada masa transisi ya, masa transisi dari kepengurusan yang lama ke kepengurusan yang baru. Nah itu kira-kira biasanya masa transisinya itu bagaimana dan berapa berapa lama sampai pengurus Kornas yang baru ini istilahnya bisa menjalankan program-programnya. Kalau sebenarnya kalau overlapping saja itu kan sampai bulan Maret ya Mbak. Rencana ya nih Mbak. Sampai rencana bulan Maret. Tapi saya sangat yakin kepengurusan selanjutnya masih ada wajah lama. Masih ada wajah lama. Kayak yang sekarang Cakornas itu yang lama kan kayak Andika sama Benmun itu kan pengurus lama itu Mbak. Dengan 3 wajah Hmm. baru, Mas Wibi, Mbak Olin sama Mas Asda. Itu saya yakin untuk overlappingnya bisa sampai Maret selesai, tapi untuk transisinya sampai tampuk kepemimpinan maupun program-program yang harus dijalankan, saya rasa saya pribadi juga tidak serta-merta sudah ada Kornas yang baru, saya menghilang juga enggak juga sih Mbak. Orang buat saya sama Mbak Desta, sama teman-teman alumni yang sama, untuk peran ke Pak Fali juga sama aja sih. Mau mau bagaimana juga saya nggak hilang gitulah Mbak. Saya tetap turut serta mendukung Kornas yang baru nantinya. Iya, nggak akan tiba-tiba jadi kaum rebahan ya Heru ya. Pasti Iya, akan enggak tetap bisa. Malah stres dulu nanti Mbak. gitu ya.
Oke, teman-teman ini, oh ada yang bilang, oh katanya karena biar mirip Bruder FIC yang selalu single kan. Oh ini Mas Dedet Oke, angkatan satu ini eh, ini. eh, Heru, ini sudah 1 jam saya mengoccupied waktumu untuk menjelaskan tentang pemilihan Kornas baru ini. Eh, kita harus akhiri waktunya karena supaya nggak malam Senin malah sibuk ngobrol di sini ya. Ya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa tadi sudah dijelaskan oleh Heru dari semua rentetan peristiwa, rentetan kegiatan atau hajat besar Pavali ini, jangan lupa dari tanggal 28 sampai tanggal 1 Februari itu akan ada kampanye putaran kedua melalui Zoom meeting. Nanti linknya akan dibagikan oleh masing-masing koordinator angkatan. Jika teman-teman benar-benar ingin tahu siapa yang akan teman-teman pilih sebagai calon koordinator sebagai koordinator nasional yang baru, silakan teman-teman join Zoom meeting ini untuk tahu visi, misi, dan mimpi masing-masing Cakornas yang baru. Nah, kemudian dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Februari, Google Form akan dibagikan supaya teman-teman, supaya kita semua itu bisa berpartisipasi dalam pemilihan koordinator nasional yang baru. Heru, sebelum kita tutup, apakah ada pesan-pesan untuk baik calon koordinator nasionalnya dan teman-teman alumni Funlit di luar sana? Ada pesan-pesan nggak Heru untuk para calon Untuk dan untuk pemilih-pemilih dan untuk untuk alumni ya, anggota untuk Pavali? komite pokoknya ajak teman-teman. Ini Heru kok hilang ya suaranya ya? Heru boleh diulang nggak? Soalnya suaranya hilang nih Oke, tiba-tiba. jelas ya Mbak Des. Saya nggak dengar Heru. Waduh, Nah, oke oke, udah jelas, udah jelas. Boleh diulang lagi? saya memohon. Ini suaranya hilang lagi ya. Oke. Tapi intinya saya ngerti bahwa Heru mau ngajak semua alumni Funlit untuk mengikuti pemilihan calon koordinator yang baru karena setiap suara dari kita semua adalah penting. Ini adalah bukan hanya acaranya pengurus Pavali, tapi ini adalah pesta demokrasi dari seluruh alumni Funlit which is itu adalah kita semua. Betul gitu, Heru? Betul Mbak. Ada tambahan lagi? Sudah. Sudah cukup. Sudah cukup terangkum. Oke, teman-teman, jangan lupa sebelum saya tutup, jika teman-teman ingin mengetahui profil masing-masing dari calon koordinator angkatan yang baru, boleh kepoin IG-nya Pavali Nasional. Dalam 5 hari ke depan, satu persatu profil-profilnya akan segera dimunculkan. Oke, terima kasih banyak Heru Pamungkas, Angkatan Fundit 9, Kornas Pavali 2016-2021. Kami sangat menghargai semua usaha yang dilakukan oleh pengurus Pavali untuk menginisiasi pemilu pesta demokrasi untuk memilih Cakornas
untuk memilih koordinator nasional yang baru di periode selanjutnya. Sukses dengan pesta demokrasinya. Terima kasih banyak juga untuk waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah join dari tadi, walaupun jarang yang tanya, tapi mungkin penjelasan Herunya sudah sangat membantu kita untuk tahu proses-proses dalam pemilihan koordinator yang baru. Jangan lupa ikut pemilihannya karena semua suara dari kita itu adalah penting. Selamat sore, sampai ketemu lagi di HIPA Valley Talk selanjutnya. Bye Heru, thank you. Terima kasih teman-teman.